Selamat siang, perkenalkan nama saya Nauflina dengan NIM 2025 131009 ingin menjelaskan materi matematika distrik dari pertemuan 13, 14, dan juga 15. Mari kita mulai dengan materi yang pertama yaitu representasi graf dan juga properti graf. Apa itu graf? V dan E. Graf adalah struktur data atau objek matematika yang terdiri dari simpul-simpul. Vertex adalah titik dalam sebuah graf dilambangkan sebagai himpunan V, sedangkan H adalah garis atau penghubung antara dua vertex dilambangkan sebagai himpunan E. Di sini saya memberikan contoh sederhana yaitu ada tiga kota A, B, C dengan jalan yang menghubungkan A ke B, B ke C, dan V adalah A, B, C, sedangkan E adalah A, B, dan B, C. Hasil akhir graf ini yaitu A, B, dan C, seperti di sini. Selanjutnya, kita akan bahas tentang matriks ketetanggaan. Matriks ini tuh cocok untuk graf yang padat, karena memungkinkan pengecekan hubungan antara simpul secara cepat meski boros memori. Sedangkan daftar ketetanggaan ini lebih efisien untuk graf yang jarang, karena hanya menyimpan tetangga yang benar-benar ada dan akan memprosesnya dengan cepat. Lalu kita masuk ke properti dasar. Di sini ada 4, yaitu derajat simpul. Derajat simpul ini menjelaskan bahwa jumlah sisi yang terhubung ke suatu simpul itu ada. Dan graf berarah dan tak berarah ini tuh menentukan apakah hubungan memiliki arah atau tidak. Selanjutnya, graf berbobot ini setiap sisi memiliki nilai dan bobot. Terakhir ada graf sederhana atau multigraf. Graf ini sederhana karena tidak memiliki sisi ganda atau loop. Sedangkan multigraf ini memperbolehkannya adanya loop dan juga sisi ganda ini. Lalu kita akan masuk ke contoh soal. Diketahui bahwa graf G dengan himpunan simpul V, A, B, C, D, E, dan himpunan sisi E, A, B, A, C, dan B, C, dan B, D, dan terakhir ada C, E. Dan kita akan menjelaskan grafnya ini kita bisa lihat A, B, C, D, E. Graf ketetangganya itu ada A, B, C, B, A, C, D, C, A, B, E, D ke B, sedangkan E ke C. Lalu di sini ada matriks ketetanggaan, biasanya akan menyesuaikan ke daftar yang ini. Baru tuh kita bisa membuatnya matriks. Sedangkan hitung derajat ini, setiap A sampai E ini memiliki hubungannya. A ada hubungan ke BC, sedangkan B, ACD, C, ABE, D ke B, sedangkan E ke C. Jadi, hitung derajatnya itu dari berapa jumlah ketetanggaan yang setiap abjad itu memilikinya. Selanjutnya, ini soal yang sama dengan mengidentifikasi simpul atau H khusus. Yang pertama ada simpul terpencil. Simpul ini tuh dengan derajat 0. Kenapa tidak ada? Karena semua tetangga itu memiliki tetangga yang masing-masing, jadi tidak terjadinya simpul terpencil. Sedangkan simpul daun itu simpul dengan derajat 1, kenapa bisa D dan E? Karena di sini mereka hanya memiliki satu tetangga, makanya mereka bisa disebut dengan simpul daun. Sedangkan simpul dengan maksimum derajat ini itu B dan C, karena masing-masing B dan C itu memiliki tiga tetangga setiap simpulnya. Makanya bisa termasuk simpul dengan derajat maksimum. Lalu ada aplikasi di dunia nyata. Yang pertama ada jaringan sosial, itu user dan juga pertemanan. Digunakan untuk fitur people you may know berdasarkan simpul dengan tetangga. Sedangkan kedua ada peta navigasi, persimpangan jalan waktu tempuh. Ini digunakan sebagai Google Maps untuk menggunakan sebagai rute tercepat di dunia nyata. Selanjutnya, kita akan membahas materi pohon dan traversal graph atau DFS dan juga BFS. Apa itu pohon dalam graf? Pohon adalah graf khusus yang terhubung dan tidak memiliki siklus dengan istilah penting seperti akar atau simpul awal.
daun, simpul tanpa anak, tinggi, panjang jalur terpanjang dari akar, dan yang terakhir ada jalan atau page itu untuk untuk urutan simbol yang menghubungkan antara dua simpul. Selanjutnya kita akan bahas tentang DFS vs BFS. DFS ini itu deep first. Kita akan menggunakan ini sepanjang cabang sebelum mundur dan menggunakan prinsip LIFO, last in first out, sedangkan BFS bird first ini jelajahi simpul secara horizontal tingkat demi tingkat menggunakan prinsip FIFO, first in dan first out. Ini juga bisa dijelaskan masing-masing menggunakan prinsipnya. DFS itu stack atau tumpukan. Elemen terakhir yang masuk adalah yang pertama diproses. Dapat diimplementasikan secara eksplisit dengan stack atau implisit dengan rekursi. Sedangkan BFS ini, itu elemen pertama masuk adalah yang pertama diproses. Jadi perbedaannya itu DFS itu menggunakan elemen terakhir yang masuk sebagai proses pertamanya, sedangkan BFS yang pertama tetap yang pertama untuk diproses. Selanjutnya kita masuk ke komplikasi waktu. Di sini ada rumusnya O sama dengan V tambah E. Konsekuensinya itu adalah efisiensi untuk graf jarak, namun pada graf padat, di mana rumusnya ini bisa menjadi performa untuk kuadratik ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soalnya. Di sini diketahui graf G dengan simpul V, A, B, C, D, E, sedangkan sisinya itu A ke B, A ke C, B ke C, B ke D, dan terakhir ada C ke E. Di sini kita akan mengerjakan step by step, yaitu jejak langkah BFS. Di sini kita mulai dari A, masukkan antrian, visit A, dan antrian itu tetap A. Langkah kedua, keluarkan A, masukkan tetangganya itu B dan C, dan antriannya itu ada di B dan C. Keluarkan B, kunjungi C, masukkan tetangga barunya yaitu D, jadi di antrian ini ada C dan D. Keluarkan C, kunjungi D, masukkan tetangga barunya itu E, sedangkan di antrian itu ada D dan E. Keluarkan D, kunjungi E, antriannya E. Yang terakhir ada kunjungi E, keluarkan E, kunjungi, nggak ada. Kayaknya nggak ada, karena di posisi E kan dia terakhir, jadi nggak ada yang mau dikunjungi lagi. Di sini ada DFS, langkah-langkahnya itu mulai di A, kunjungi A. Dari A, tetangga pertama itu B, kunjungi B. Dari B, tetangga pertama yang belum dikunjungi itu C, kunjungi C. Dari C, tetangga pertama yang belum dikunjungi itu E, kunjungi E. Dari E, tidak ada tetangga baru, backtrack ke C. Kembali ke C, semua tetangga sudah dikunjungi, backtrack ke B. Kembali ke B, masih ada tetangga yang belum dikunjungi itu D, kunjungi D. D selesai, kembali ke B. B juga selesai, kembali ke A juga sudah selesai, maka langkah DFS ini sudah selesai. Lalu hasil ringkasan dari soal yang tadi itu, metode DFS itu urutan kunjungan itu A, B, C, E, D. Sedangkan BFS itu A, B, C, D, E. Jadi perbedaannya itu di dua terakhir, E dan D, dan E ke E. D ke E, maaf. Lalu aplikasi lanjutannya itu graf. BFS ini mencari rute terpendek pada graf ini tanpa bobot untuk menemukan jalur dengan jumlah langkah. Itu kita harus cari yang paling sedikit. Idealnya itu untuk peta, games, atau analisis jaringan. Sedangkan DFS, deteksi siklus ini, untuk memeriksa apakah ada jalur kembali untuk tempat yang sudah dikunjungi. Penting untuk topologi jaringan dan mencegah error. Dan web crawler ini sistem yang digunakan untuk mencari indeks internet. Ini juga menggunakan BFS dan juga DFX untuk memetakan web secara efisien untuk menjalankan webnya ini.
Selanjutnya kita masuk ke materi aljabar Boolean dan logika digital. Apa itu variabel Boolean dan operasi dasar? Variabel Boolean ini itu hanya menggunakan dua nilai, yaitu satu sebagai true sedangkan nol sebagai false. Ini bisa jadi representasi sebagai tegangan listrik dalam dunia komputer ini karena jaringan-jaringan ini tuh menggunakan tegangan listrik. Yang kedua ada operasi dasar itu terdiri atas tiga, and or not. Di sini juga dijelaskan A kali B keduanya harus satu, A tambah B satunya harus satu, A variabel atau A pembalik ini sesuai soal yang diberikan kita baru bisa menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu hukum identitas, idempotent, komplement, dan juga hukum De Morgan. Di sini hukum identitas itu menggunakan ekspresi A kali 1 sama dengan A tambah 0 sama dengan A. Hukum idempotent ini ekspresinya A kali A variabel sama dengan 0, A tambah A variabel sama dengan 1. Hukum komplement ini menggunakan ekspresi A kali A variabel sama dengan 0, A tambah A variabel sama dengan 1. Terakhir ada hukum De Morgan itu dalam kurung A B variabel sama dengan A variabel tambah A variabel. Sedangkan kedua dalam kurung A tambah B variabel sama dengan A kali B. Di sini juga ada dijelaskan bahwa tiap hukum ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Kita akan bahas ke pemetaan ke gerbang logika. Di sini saya buat 3 perbedaan. Yang pertama ada basic, itu sering dipakai and or not, sedangkan universal itu tergantung untuk membentuk gedung apa saja. Di sini ada not dan juga nor, sedangkan eksklusif ini itu jarang digunakan karena dia hanya bernilai 1 jika inputnya itu berbeda. Dan juga ada snor. Jadi di setiap operasi aljabar dipetakan langsung ke komponen fisik ini. Di sini ada contoh hasilnya. Di sini ada and, or, not, nor, sor, ataupun XOR dan juga not yang terakhir. Kita akan menjelaskan juga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyederhanaan peta Carnot. Mengapa disederhanakan? Untuk mengurangi biaya, konsumsi data, dan delay sinyal, adanya metode K-map ini. Yang pertama adalah petakan truth table ke dalam green. Kedua, kelompokkan nilai 1 yang bertetangga atau berkelipatan 2 pangkat n. Yang terakhir ada variabel yang berubah karena nilainya itu dalam satu kelompok harus dibuang. Di sini ada contoh dari electrical economy ini. Saya mengambil contoh ini untuk menjelaskan secara singkat bagaimana cara kerja peta Carnot ini. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Sederhanakan rangkaian berikut. Jadi Y sama dengan A variabel B tambah AB. Rangkaiannya itu ada 6. Kita akan mulai kerjakan satu-satu. Faktorkan B. Terus kita B-nya ini kan ada A variabel B dan AB. Jadi kita buat Y sama dengan B dalam kurung A variabel tambah A. Lalu kita menggunakan hukum komplement yaitu A variabel tambah A sama dengan 1. Jadi Y sama dengan B1 karena di sini mengatakan kalau A variabel tambah A sama dengan 1. Jadi di sini otomatis hasilnya 1 karena menggunakan hukum komplement ini. Jadi hasil akhirnya itu Y sama dengan B karena nilai 1 itu selalu menjadi nilai akhirnya. Jadi di sini ada hasil akhir dari gabungan gerbang logikanya. Jadi kesimpulannya itu rangkaian yang awalnya membutuhkan 2 gerbang N dan 1 NOT dan 1 OR ternyata bisa diganti dengan satu kabel yaitu dari input B. Jadi dari sini input B ini bisa yang awalnya butuh 2 jadinya bisa diubah karena ada input B ini. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi sistem alarm. Logika kontrol ini saya ambil dari website Google untuk sebagai contoh aplikasinya ini.
Alarm ini akan berbunyi jika sistem aktif atau S dan salah sensornya itu ada di pintu D atau jendela W yang terbuka. Bersamaan boolean ini, alarm sama dengan X kali dalam kurung D tambah W. Lalu ada implementasinya itu satu kali gerbang OR untuk sensor dan satu kali gerbang N untuk master switch-nya. Jadi di sini juga ada dijelaskan kenapa menggunakan O dan N. Dan dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata saat melakukan presentasi ini. Dan saya menggunakan bantuan seperti Google untuk mencari materi, contoh soal, dan juga contoh bagaimana aplikasi tersebut bisa dipakai ke dunia nyata. Dan sekian dan terima kasih.